Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal memberikan 6 tips untuk kalian yang ingin baru memulai kegiatan membaca atau ingin membangun kebiasaan membaca. Apa aja tipsnya buat kalian yang baru ingin membuat kebiasaan membaca, atau buat kalian yang sudah punya kebiasaan membaca tapi masih terdistraksi oleh gadget lah, komputer lah, makan lah. Ada kan yang kerjaannya tuh nyemil, beli makan, beli cemilan terus-terusan. Nah, buat kalian yang ingin membangun sebuah kebiasaan membaca yang hingga kayak tanpa disadari itu udah menjadi kebiasaan, nggak harus terikat oleh aturan-aturan lagi. Nah, di sini gue akan kasih tips ala gue. Dan sebelum itu kita bumper dulu deh. Nah, gue sudah punya contekan poin-poin atau 6 tips yang akan gue berikan ke kalian tentang membentuk kebiasaan membaca. Baik kalian yang udah punya kesukaan membaca atau kalian yang ingin membangun kebiasaan suka membaca gitu. Ada 6 di sini, gue udah tentuin poin-poinnya. Gue lihat contekan lah biar gak salah nanti. Salah kan gawat juga, jadinya susah. Nah, nomor 1 itu adalah mulai aja dulu untuk membaca. Di sini ditujukan untuk kalian yang belum punya kebiasaan membaca. Jadi mulai aja dulu. Mulainya itu nggak harus baca novel, harus baca non-fiksi, harus baca buku tebal, harus baca buku kuliah, harus baca ini, harus baca itu. Nggak. Mulai aja dulu yang sesimpel-simpel kecil. Kalian punya Instagram kan? Atau kalian punya Facebook? Follow akun-akun yang biasanya nge-share cerita-cerita gitu. Contohnya itu kayak Instagramnya Telalat. Gue suka itu baca tuh komik strip pendek-pendeknya yang ada ceritanya. Nah, baca yang kayak gitu dulu, yang pendek-pendek dulu. Nanti dari waktu ke waktu perlahan-perlahan tingkatkan terus. Jadi mulai aja dulu ya, biar kita terbiasa untuk membaca. Nah, nomor 2 itu adalah pilih topik, tema atau bahan bacaan yang disukai atau dengan hal yang kalian suka. Misal, gue suka nonton film nih. Wah, bagusnya gue baca-baca review film di blog deh kayaknya, atau baca-baca opini review di sosial media tentang film dan sebagainya. Mulai aja dulu. Terus boleh juga udah mulai masuk ke buku nih. Kalau kalian udah mulai terbiasa membaca, boleh masuk ke buku nih. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, topik-topiknya yang sesuai kesukaan kalian. Misal kayak, wah gue suka tentang kisah hidup seseorang nih, kisah inspirasi ya. Carilah buku-buku kisah inspirasi yang harusnya nggak tebel-tebel banget biasanya tentang kisah inspirasi. Nah, mulai baca dari sana. Atau gue suka dengan komik atau cerita bergambar. Nah, kalian bisa baca mulai dari komik-komik kayak gitu. Nah, sesimpel itu kalian memulainya. Pilih topik yang disukai sehingga kalian itu tidak cepat jenuh bacanya. Setelah kayak wah udah terbiasa, tapi penasaran dengan topik lain, baru kita masuk ke topik-topik lain, tema-tema lain atau judul-judul lain yang lebih membuat kita tertarik. Nah, ubah kayak gitu. Hal-hal kecil, dari yang kecil ke besar dan sesuai topik yang kalian suka. Poin ketiga, tentukan target membaca. Di sini ditujukan buat kalian kan sudah punya kebiasaan membaca tapi biasanya terdistraksi oleh handphone yang kayak gini nih, ngelihat YouTube, nge-stalking IG orang atau shit posting di Facebook dan sebagainya. Nah, terdistraksi oleh sosial media dan sebagainya. Nah, kalian bisa mengaplikasikan nih, bikin target baca, baik itu boleh per minggu, per bulan, atau bahkan per tahun. Ada di sini sebuah tempat untuk kalian para pembaca, yaitu namanya Goodreads. Nah, di sana itu biasanya setiap tahunnya itu ada namanya Reading Challenge. Kalian di sana bisa mengatur goal membaca kalian setiap tahun. Jadi sehingga kayak tujuannya agar kalian memotivasi diri deh untuk mencapai target tersebut.
Nah, tips nomor 4 itu adalah jadwalkan kegiatan membaca. Nah, di sini kalian bisa tentuin nih, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kalian mau bacanya kapan dan berapa lama. Misalnya kalau gue sih setiap minggu itu gue harus atau wajibkan baca. Terutama Sabtu Minggu itu harus baca, terus hari-hari biasa Senin sampai Jumat itu malam sebelum tidur itu harus baca. Tapi nggak fix, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dari jam 8 hingga jam 9 itu harus baca, enggak, tapi kayak terserah hari apa, Senin hingga Jumat, yang penting harus baca sebelum tidur minimal 1 jam. Sabtu Minggu baru kayak memang luang, nah itu dialokasikan untuk kegiatan membaca full aja. Misalnya dari siang hingga sore, atau dari sore hingga malam, atau dari pagi hingga siang, baru lakuin kegiatan lain seperti sekarang ini kayak gue nge-record video, editing dan sebagainya. Nah kayak gitu-gitu diatur sehingga kayak lama-lama itu bisa membentuk sebuah kebiasaan. Jadi kayak dari jadwal-jadwal dan target-target yang kita tentukan, tujuannya itu adalah membuat sebuah kebiasaan. Kita masuk ke aturan atau tips nomor 5, yaitu atur jumlah bacaan. Nah, jumlah bacaan ini bisa jumlah halaman, jumlah bab, atau jumlah topik kalau kalian baca non-fiksi. Nah, di sini itu tujuannya agar kayak kalian punya target bacaan yang konsisten gitu. Ya, jadi misalnya gue punya novel nih. Ini sekitar belasan bab, 20 mungkin. 20, belasan hingga 20 bab. Nah, gue atur nih setiap baca. Wah, sekali duduk kayak gini gue pengen 2 bab deh, jadi harus habis 2 bab, bisa kayak gitu. Jadi nggak dituntut oleh waktu lagi, tapi oleh jumlah yang kalian baca. Misalnya wah, gue udah set nih, setiap kali baca harus habis 2 bab, atau harus selesai satu topik, atau selesaiin setiap 25 halaman, nanti istirahat, ntar baca lagi 25 halaman, istirahat. Nah, ini untuk membentuk kayak kebiasaan konsisten baca, selesai di titik-titik tertentu gitu. Nah, tips nomor 6 yaitu membentuk mindset atau kebiasaan atau pola pikir. Pola pikir yang awal dari 5 tips sebelumnya itu harusnya tujuannya itu untuk memaksa dulu, memaksa karena kita punya tuntutan dari aturan-aturan yang kita buat. Misalnya harus baca 25 halaman. Harus baca 1 jam, harus baca di hari ini dan hari ini, target baca setiap minggu itu 1 buku dan sebagainya. Nah, itu mindset awalnya itu terpaksa. Nah, terus kita lakuin nih rutin konsisten hingga membentuk pola pikir kedua, yaitu terbiasa. Maksudnya udah kayak baca bukan karena tuntutan, tapi baca karena kok nggak selesai, masih ada kayak yang kurang gitu. Jadi kita masih punya perasaan bimbang karena belum menyelesaikan sesuatu, tapi bukan karena terpaksa untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, hingga kita bakal masuk ke pola mindset ketiga, yaitu terbiasa. Jadi kayak ya baca aja tanpa harus mikir wah harus 25 halaman, tanpa sadar itu udah berlalu deh. Kalian duduk nggak lihat wah ternyata udah habis 2 jam duduk dan habisin 100 halaman itu tanpa sadar kayak gitu. Nah kayak gitu, itu untuk membentuk sebuah kebiasaan dan pola pikir gitu. Mulai dari terpaksa, terbiasa karena merasa kayak belum klop, belum srek, atau masih ada yang bimbang karena belum diselesaikan kayak gitu. Jadi kayak dari personal dulu nih, merasa wah galau nih, belum selesai nih kayak gitu. Bukan karena wah gue harus. Pokoknya hari ini harus, nggak harus gitu lagi. Jadi kita udah kayak dari feeling, terus baru dari kebiasaan. Jadi tanpa harus terpaksa dan feeling kayak 2 jam, 100 halaman, nggak sadar gitu. Nah itu tips dari gue. Semoga membantu. Ini sebenarnya bisa diaplikasikan untuk yang mau memulai membaca atau yang sudah suka membaca tapi biasanya terdistraksi. Nah, ini biar kayak mengatur kalian biar terjadwal, konsisten, terus nggak teralihkan oleh hal-hal yang kurang penting seperti gadget, sosial media. Itu biasanya kayak kurang penting lah. Shit posting di Facebook itu buat apa coba? Tapi untuk hiburan sih boleh sesekali. Bukannya nggak boleh, tapi ya tidak terlalu penting dan bukan prioritas lah gitu. Itu tips dari gue, semoga membantu buat kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya.
baik itu biaya review dan sebagainya. Dan iya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.